Oke, coba deh bayangin, satu kebiasaan yang super sepele kayak nyambung ke wifi publik atau motret jembatan, ternyata bisa jadi tindakan ilegal. Nah, kita bakal bedah tuntas kenapa sesuatu yang normal banget di Jepang bisa jadi pelanggaran serius di Tiongkok. Dan jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kita sehari-hari, sesuatu yang kita lakuin tanpa mikir panjang, itu bisa dianggap ancaman di negara lain? Ini bukan cuma soal salah sopan santun loh, tapi bisa beneran bikin kita berurusan sama pihak berwajib. Lihat deh, di Jepang, pakai wifi umum, pasang VPN, atau bahkan nyeletuk bercanda soal politik itu ya biasa aja. Tapi di Tiongkok, semua itu diawasi ketat banget. Dua negara tetanggaan, tapi serasa dua dunia yang berbeda. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di sini? Wajar banget kalau reaksi pertama kita itu sama. Wah, Tiongkok serem ya, nggak ada kebebasan. Ini reaksi yang sangat manusiawi kok. Tapi kalau kita cuma berhenti di situ, kita bakal kehilangan gambaran yang jauh lebih gede dan lebih dalam. Gimana kalau kita coba geser cara pandangnya? Gimana kalau ini bukan pertarungan antara yang baik dan yang jahat? Tapi ini lebih kayak dua mesin yang dirancang dengan cetak biru yang total berbeda untuk mencapai tujuan yang juga beda banget. Nah, disinilah kuncinya. Setiap masyarakat itu punya apa yang bisa kita sebut filosofi desain. Ini semacam asumsi dasar, cetak biru yang nggak kelihatan, yang nentuin semua aturan mainnya. Kalau kita bisa baca cetak biru ini, kita bisa paham perbedaannya secara logis, bukan cuma emosional. Jadi, ada dua model utama nih. Di satu sisi ada model yang memprioritaskan keteraturan. Asumsinya, manusia itu perlu diatur biar stabil. Dan percaya atau enggak, inilah standar global. Di sisi lain, ada model berbasis kepercayaan tinggi, yang asumsinya manusia itu pada dasarnya baik. Nah, model inilah yang bikin Jepang jadi anomali yang super menarik di panggung dunia. Oke, sekarang ayo kita bongkar mesin masyarakat ini. Ada 3 perbedaan desain inti yang ngejelasin semuanya. Pertama, soal kebebasan versus keteraturan. Kalau di Jepang, kebebasan itu ibaratnya settingan awal, selama nggak ganggu orang lain. Tapi di Tiongkok, keteraturan itu justru syarat utama sebelum kebebasan bisa dikasih, itu pun dalam batas-batas tertentu. Yang satu dari kesadaran internal, yang satu lagi dari manajemen eksternal. Kedua, peran individu dan negara. Di Jepang, individu itu protagonisnya, pusat perhatiannya. Sementara di Tiongkok, negaralah panggung utamanya. Ini mengubah segalanya loh. Dari data internet sampai komunikasi pribadi, semua dilihat dari kacamata keamanan nasional, bukan kenyamanan personal. Dan yang ketiga, mungkin ini yang paling fundamental, asumsi dasar soal kepercayaan. Masyarakat Jepang itu dibangun di atas asumsi kalau orang lain itu bisa dipercaya. Makanya kita bisa lihat ada warung tanpa penjaga. Sebaliknya, di banyak tempat lain, kepercayaan itu bukan titik awal, tapi hasil akhir yang harus diciptakan, dijamin, dan diawasi oleh sistem. Oke, dengan 3 kunci desain tadi, ayo kita balik lagi ke rasa takut di awal tadi. Sekarang kita punya alat baru untuk membingkai ulang perasaan itu. Ternyata, rasa takut itu muncul bukan karena sistemnya jahat, tapi karena kontrolnya itu kelihatan banget. Di Jepang, kontrolnya juga ada, tapi dalam bentuk tekanan sosial yang nggak kasat mata. Nah, di Tiongkok, kontrolnya itu eksplisit dan terstruktur. Kita cuma nggak terbiasa aja sama yang model kedua. Ini sekaligus ngebongkar mitos ya, kalau ada masyarakat yang lebih baik dari yang lain. Ini bukan soal superioritas, tapi soal adaptasi. Setiap orang itu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya masing-masing. Dan keduanya ya, adalah bentuk kesuksesan adaptasi yang ekstrim terhadap desain masyarakat mereka. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Apa yang bisa kita bawa pulang dari pemahaman soal desain masyarakat yang beda-beda ini? Ini dia poin utamanya. Kita tuh nggak lagi ngelihat tangga perkembangan, di mana satu negara tertinggal dan yang lain maju. Bukan. Kita lagi ngelihat dua sistem operasi yang sama-sama kompleks dan berfungsi penuh, tapi ya beda aja. Dan ini kuncinya. Saat kita sadar kalau lingkungan tempat kita tumbuh itu ternyata sebuah pengecualian yang unik, cara kita melihat dunia itu bakal berubah. Kita jadi berhenti menghakimi dan mulai mencoba memahami desain di balik setiap perbedaan yang kita temui. Jadi, saya mau tinggalkan kalian dengan pertanyaan ini. Kalau sekarang kalian sadar bahwa cara kalian melihat dunia itu dibentuk oleh sebuah desain masyarakat yang sangat langka secara global, kira-kira apa yang bakal berubah dari cara kalian berinteraksi dengan dunia di luar sana? Coba direnungkan.